Iya ya, yang ini belum ya. Yang Pak Taufik Ismail ini belum ya. Ya, semoga nanti bisa bergabung dengan kita, semoga nanti. Oke, untuk menyingkat waktu karena ini ada 7 peserta, jadi nanti kita bisa kira-kira kan bisa jadi 3 jam lebih ya. Tapi nggak masalah, untuk menyingkat waktu kita mulai saja ya dari pertama. Ini belum saya presensi, nanti saja presensi karena masih banyak yang belum, biar sekalian saja. Oke, sebentar. Bisa ya masuk ya. Yang kemarin itu kan ada Bu Alvida, kemudian Bu Ida, kemudian Pak Andri. Berarti sekarang ya. Pak Solihin, Pak. Solihin, Gimana? Pak. Ya, Pak Solihin, Pak. Baru Nelvi. Ini diurutannya Nelvi dulu loh ini. Oh? Gimana, mau Pak Solihin dulu apa Bu Nelvi dulu? Kalau saya Solihin dulu barangkali Pak, karena kemarin Bapak bilang Pak Solihin baru Ibu gitu. Maju. Oh iya. Oke Pak. Oke, saya kira langsung saja. Silakan Pak Solihin, bisa dipresentasikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Sejahtera buat kita semua. Salam. Jadi panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya hari ini kita masih bisa bertemu kembali di aktivitas pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, jadi seperti biasa kita berdoa dulu. Jadi silakan ketua kelas Saudara Yohanes Kuku untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Pak. Halo, Kuku, dipimpin temannya. Dimut itu mut. Ya. Baik. Selamat pagi teman-teman. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya cek dulu. Oh, siapa yang kira-kira tidak hadir hari ini? Oh, Taufik, sepertinya tuh saya tidak lihat Taufik. Iya, Pak. Satu-satu ya. Pak Taufik lagi izin. Taufik lagi izin. Albidayanti. Hadir, Pak. Ida Rosihat. Hadir, Pak. Andri. Hadir, Pak. Nelpi. Hadir, Pak. Yohana. Oh, Yohana belum hadir ya. Yosepin. Hadir, Pak. Serius Jai. Hadir, Pak. Oh, ini Taufik yang belum hadir ya. Sama siapa tadi? Yohana. Oke, nanti sambil menunggu mereka datang, kita mulai saja ya. Jadi, pokok bahasan kita hari ini itu adalah algoritma dan pemrograman. Jadi, pernah tidak, ini saya lihat serius, ini hobi sekali main bola. Pernah tidak ketika latihan menendang penalti itu, serius sebagai penendang, pernah nggak gagal memasukkan bola ke gawang itu serius? Pernah, Pak. Pernah gagal, Pak. Menurut Anda itu, kenapa Anda gagal menendang bola?
Karena terlalu kurang fokus Pak, kurang fokus saya Kurang untuk fokus, mengambil ya. tendangannya gitu. Salah teknik, Pak. Oh, salah ya. Teknisnya salah. Salah teknik menendang bola. Tekniknya Ya, salah. strateginya kurang, Pak. Oh, Strateginya, strateginya Pak. salah ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya begini, supaya saya mau Anda menuliskan di secari kertas itu hal yang mungkin ini sering Anda lakukan. Apa ya kira-kira itu? Begini, merebus mie, ya mie-nya direbus. Jadi bagaimana langkah-langkah Anda merebus mie sehingga mie itu bisa Anda nikmati ya. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 menit, silahkan menulis di secari kertas. Nanti saya tanya satu-satu, misalnya menurut Ida misalnya kalau ngerebus mie itu langkahnya seperti apa ya. Silakan ya. 5 menit. Silakan anak-anak. Di kertas, secari kertas saja. Ya kira-kira kalau menulis, kalau merebus mie itu langkahnya itu ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5 ya 6 kali mungkin sudah selesai itu kalau mie instan toh. Mulai dari misalnya merebus air dan seterusnya ya, kira-kira begitu. Silakan. Oke, saya kira selesai. Coba Alpida, coba Anda baca itu yang Anda tulis, langkah-langkah merebus mie. 1 misalnya Baik, Pak. apa dan ya, silakan. Ya. 1, mulai. Yang Ya, kedua, mulai. masukkan air ke wajan. Yang Ya. ketiga, taruh wajan di atas kompor. Selanjutnya, yang keempat, hidupkan kompor. Ya, Setelah itu tunggu airnya mendidih. ya, Setelah mendidih, airnya masukkan mie instan. ya. Setelah beberapa menit, selesai, siap disajikan. Alhamdulillah. Coba kalau kukuh bagaimana? Beda enggak sama Alpida tadi? Coba kukuh, bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama ambil mie dulu Pak. Ya, mie-nya diambil dulu ya. Enggak Ya, bisa diambil itu dulu. kalau enggak diambil dulu ya, betul. Ya, terus siapkan wajan dan air. Ya, wajan Kemudian dan air. taruh di atas kompor. Ya, Terus kompornya dihidupkan. ya, Setelah itu, setelah mendidih, ya, bungkus mie-nya dibuka, ya, kemudian mie-nya dimasukkan ke dalam Udah. wajan, tunggu sampai matang, kemudian kalau mie goreng, ya mie rebus ini ditiriskan dulu. merebus, Oh, mie bukan mie rebus. goreng, mie rebus ya. Saya suka mie goreng ya Pak. Oh iya ya, monggo, monggo, monggo. Ya, kemudian monggo. bumbunya dimasukkan. Ya, Setelah itu ambil mangkok, ya, kemudian pindahkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok, ya. dan mie siap disajikan. Begitu Ya. Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi ada 2 tadi teman-teman Anda, Alpida dan Kuku agak sedikit berbeda karena Kuku tadi mie goreng ya. Mie rebus, Tadi Pak. kalau Alpida saya kayaknya tidak menyebut tidak dituang bumbunya. Kira-kira itu mie-nya Alpida seandainya tidak dituang bumbunya enak nggak dimakan tuh? Enggak enak, Hambar, Pak, Enak, rasanya. Hambar, Pak. Hambar. enak. Nggak enak kan, hambar kan? Nggak enak, Nah, Pak. Hambar. itu yang saya maksud. Jadi maksudnya ya, ketika langkah-langkah yang kita lakukan itu ada yang tidak tersusun,
itu menghasilkan keputusan atau sesuatu yang kurang pas atau tidak, apakah istilahnya, tidak match gitu ya, karena mie-nya jadi nggak enak karena ada salah satu step langkah yang terlewatkan, kira-kira seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai algoritma ya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini Anda semua dapat memahami dan menulis dan memahami algoritma ya, yang secara algoritmik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Anda juga diharapkan mampu menulis algoritma dalam notasi algoritmik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ada 3 yang akan kita hari ini, yaitu algoritma, kemudian pseudocode, dan flowchart. Ya. Apa itu algoritma? Ini menurut ahli ini, algoritma itu adalah langkah yang direncanakan ya secara tersusun dan berurutan ya. Nah, jadi penekanannya di kata secara tersusun dan berurutan. Nah, di contoh tadi Alpida langkahnya sudah tersusun berurutan, tapi ada satu langkah yang terlewatkan sehingga mie-nya itu menjadi tidak lezat, tidak enak karena ada langkah yang tidak tersusun ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu pengertian dari algoritma. Sebenarnya ini algoritma adalah semacam notasi yang bisa membantu seorang programmer atau developer kalau istilah anak sekarang itu, untuk merancang sebuah aplikasi atau merancang sebuah software. Jadi supaya langkahnya tidak salah, maka harus ditulis dalam notasi algoritma. Nah, biasanya kalau sudah ditulis dalam notasi algoritma itu diimplementasikan lagi ke dalam bentuk misalnya flowchart. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya langkah-langkahnya tadi tersusun dan benar, tidak lompat-lompat, sehingga software yang dihasilkan itu durability ya, bisa dipercaya itu. Saya analogikan lagi seperti begini ya, kira-kira mungkin analoginya sama dengan ketika kita akan membuat rumah. Jadi rumah itu supaya kita bisa mempunyai rumah yang seperti yang kita inginkan, biasanya kita memanggil seorang arsitek. Jadi arsitek itu menggambar mungkin lebarnya berapa, panjangnya berapa, kamar tidurnya ada berapa, ruang tamunya ada berapa, dapurnya seperti apa modelnya, kemudian materialnya itu butuh berapa, biayanya itu berapa, itu bisa digambarkan oleh seorang arsitek. Ya. Jadi disusun itu, jadi direncanakan semua, disusun semua, sehingga rencana membuat rumah yang dibuat arsitek tadi bisa diimplementasikan ke bentuk nyata oleh seorang tukang, kira-kira seperti itu. Jadi analoginya di sini analis sistem itu arsitek, kemudian tukang ini programmernya atau developernya ya. Kira-kira kalau kita analogikan itu hampir sama seperti itu. Jadi itu penggambarannya seperti itu tentang algoritma. Jadi kemudian flowchart ya. Flowchart itu terdiri dari 2 kata, yaitu flow dengan chart. Flow itu artinya kalau dalam bahasa Inggris kalau tidak salah itu alir, chart itu bagan. Jadi bagan yang mengalir.
Jadi bagan-bagan yang diwakilkan atau dalam bentuk misalnya untuk proses itu diwakilkan dengan bentuk apa misalnya. Kalau anak-anak pernah lewat di jalan raya, begitu Anda melihat gambar sendok sama garpu, apa yang ada di pikiran Anda itu? Ketika di pinggir jalan ada Tempat makan, Pak. tempat makan, Alpida, ya. Atau misalnya ini jalanan di depan ini mendaki, ya, itu ada rambu lalu lintasnya sehingga orang yang lewat tadi tidak salah ya, kira-kira seperti itu. Sama ini flowchart juga dibuat seperti itu. Jadi dari simbol-simbol, gambar-gambar, bagan-bagan yang itu tadi, maka programmer atau kalau tadi arsitek itu tukang, dia bisa memahami logika atau langkah pemrograman yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa digambarkan menggunakan flowchart. Kalau tadi pertama bisa kita gambarkan dengan narasi dalam bentuk algoritma. Nah, biasanya supaya lebih menjamin itu kesahihannya itu, maka biasa orang menggunakan flowchart. Jadi ingat dulu waktu saya membuat skripsi untuk ujian itu, jadi harus dilengkapi algoritma, dilengkapi flowchart itu program yang saya buat. Dan yang ketiga itu tadi pseudocode. Nanti saya lewati dulu ini, ya. Pseudocode. Nah, pseudocode ini sebenarnya semacam outline ya, outline. Jadi dia mirip-mirip bahasa pemrograman. Jadi itu untuk menggambarkan logika dan alur dari pemrograman ya. Jadi semacam outline tuh kalau kita menulis cerpen itu, jadi supaya mudah menulis kita buat biasanya outline-nya dulu. Atau kalau yang sederhana, kalau ketika kita menulis skripsi itu ada pendahuluan, ada kata pengantar dan seterusnya. Jadi dari outline itu kita langsung bisa menuliskannya itu dengan runut dan mudah ya. Jadi semacam panduan yang tapi di sini bahasanya bebas-bebas saja. Ya. Jadi mungkin nesting apa segala macam itu digambarkan menggunakan pseudocode. Jadi ada simbol-simbol flowchart. Saya ada di sini kalau tidak salah. Ini lebih ini dibanding yang tadi ya. Ini ada beberapa simbol. Ini yang ada di sini. Di antaranya ya, sama tadi yang dibilang Alpida, ketika ada gambar sendok garpu di pinggir jalan, kita langsung bisa menebak, di depan itu ada warung makan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini simbol yang nomor 1 ini namanya terminal ya, terminal. Jadi misalnya mulai selesai, jadi sama fungsinya dengan terminal bus itu. Jadi terminal bus itu tempat awal mula bus berjalan, atau terminal itu juga tempat berhenti bagi sebuah bus ya. Jadi terminal, atau orang bilang stasiun itu. Kalau di tempat saya dibilang stasiun. Kemudian yang jajaran genjang ini melambangkan input atau output. Jadi kalau misalnya masukkan panjang, masukkan lebar, ini simbolnya seperti ini. Jadi dari simbol ini kita tahu itu input atau output, masukan atau keluaran. Nah, yang kotak ini persegi panjang atau kotak ini proses ya. Proses yang menggunakan komputer. Jadi misalnya hitung luas segitiga. Nah, ini simbolnya seperti ini. Kemudian yang ini, yang baje ini orang Jawa bilang baje ini. Ini decision ya, atau pengambilan keputusan atau pencabangan ya. Jadi misalnya
kalau benar terus kemana, kalau salah terus kemana misalnya. Nah, ini simbolnya. Nah. Kemudian yang bundar ini namanya konektor ya, konektor. Konektor untuk yang online ya. Ini kemudian yang di bawah ini konektor untuk offline. Nah, misalnya sambungannya itu offline, maka simbolnya ini. Misalnya dari halaman 1 bersambung ke halaman 2 karena panjang ini di ini. Jadi kita tahu oh, A misalnya kita tulis di sini A bersambung ke A berikutnya di halaman berikutnya misalnya. Kemudian yang ini predefine ya, predefine atau apa ya? Predefine itu kalau bahasa Indonesia itu kalau terjemahan bebasnya kira-kira persiapan. Ya, kira-kira itu. Misalnya kita mau deklarasikan misalnya panjang itu sama dengan integer, lebar itu float misalnya itu, jadi yaitu predefined. Atau kalau anak-anak di pagi hari ketika mau berangkat ke sekolah itu tentu Anda melakukan predefined ya. Yang cowok itu sisiran misalnya pakai gel supaya rambutnya rapi, yang cewek yang pakai jilbab misalnya, oh jilbabnya ini sudah lurus atau belum. Nah, itu namanya predefined ya. Kita bercermin-cermin di depan cermin itu. Dan seterusnya, terus yang ini dokumen ya. Dokumen yang ini. Jadi misalnya ada yang mau di print apa. Nah, ini simbolnya ini dokumen. Kemudian garis yang atas bawah kiri kanan. Jadi menunjukkan arah dari proses yang sedang berlaku ya. Kira-kira begitu. Nah, mohon perhatian ya anak-anak, karena Anda harus menyimak pembelajaran hari ini. Kenapa? Karena nanti di akhir pembelajaran ini kita akan kuis ya, di mana pertanyaan kuis itu berasal dari yang kita bahas hari ini ya. Jadi Anda harus menyimak baik-baik supaya Anda bisa menjawab pertanyaan kuis di akhir pembelajaran nanti ya. Aku nggak apa-apa di sini. Iya. Linknya saya sudah bagikan, linknya sudah saya bagikan ke grup kelas kita ya. Sudah ada link saya kirim ke grup kelas. Jadi untuk mengikuti tes ujian formatifnya nanti di akhir pembelajaran Anda tinggal tap saja itu yang di grup WA kita. Di grup WA kelas kita ya. Oke. Sorry. Saya kembali lagi. Bagaimana anak-anak sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Jelas, ada, Pak. Oh jelas. Ya. Nah, sekarang ya. Maaf Pak, izin ke toilet. Oh silakan ya. Silakan. Jangan ditahan nanti bahaya itu kena prostat nanti. Tidak boleh ditahan itu. Nah ini kita coba sebuah studi kasus ya. Nah, ini misalnya di sini studi kasus algoritma membuat kopi ya. Ini saya tahu ini Andri ini suka minum kopi dia. Kenapa? Itu orang pintar biasanya suka minum kopi. Kenapa? Dia suka begadang itu. Jadi supaya tidak ngantuk sambil belajar itu dia minum kopi. Nah, ini Andri ini suka minum kopi. Kira-kira ya, misalnya untuk membuat kopi, kan siapkan gelas ya. Jadi tidak bisa diminum kopi kalau gelasnya nggak ada kan. Kemudian masukkan kopi ke dalam gelas. Yang ketiga berikutnya, tuangkan air panas ya ke dalam gelas. Berikutnya yang keempat,
tambahkan sedikit gula, ya, yang suka manis. Nah, tapi ada juga yang ini apa? Tidak suka manis ya. Kemudian aduk dan rasakan kopinya. Oh, misalnya kenapa harus seperti itu? Karena mungkin ini masih kurang gulanya atau ini kebanyakan gulanya dan seterusnya ya. Makanya harus dicobain dulu. Sudah, jika kurang manis, berarti apa? Kalau kurang manis, kan tadi sudah dituang gula. Gula ternyata setelah dirasa kurang manis. Kurang gula, Pak. Ya, kalau setelah dirasa kurang manis, apa yang Anda lakukan? Tambahin gula, Pak. Oh, jadi kembali ke 4. proses yang nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nah, kita kembali ke nomor 4. Jadi kita tambahkan gulanya supaya lebih manis, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya jika dirasa kembali dan rasanya sudah pas, maka kopi selesai dibuat. Nah, silakan Anda nikmati, kan seperti itu. Nah, ini kasus yang pertama ya. Nah, kalau kita gambarkan itu menggunakan flowchart, proses membuat kopi itu kira-kira seperti ini. Ini mohon maaf ini agak berantakan karena ini ya. Jadi saya ke samping, kalau ke bawah kayaknya nggak cukup ya. Jadi mulai start, jadi kalau kita gambarkan menggunakan flowchart ya. Kemudian siapkan gelas, jadi ini kayak input ya, siapkan gelas. Kemudian berikutnya masukkan kopi ya, kopi, gula, dan air ke dalam gelas. Nah, kemudian diproses ya, aduk. Jadi diaduk itu diproses ya, ini makanya simbolnya kotak tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita tes itu rasanya, manis kah, pahit kah ya. Jadi ketika jawabannya tidak manis, maka kita kembali ke sini. Jadi ketika tidak manis, kembali lagi ke sini. Nah, tambahkan lagi gula. Nah, aduk kembali kopi, ya, cicipi kembali. Jadi kalau sudah manis berarti silakan Anda nikmati kopi dan proses selesai sampai di situ. Nah, kira-kira tadi, jadi kita sudah menggambarkan tadi menggunakan algoritma yang narasi dan yang menggambarkan membuat kopi menggunakan flowchart ya. Nah, studi kasus yang kedua. Nah, ini misalnya kita mau menghitung luas persegi. Jadi mulai ya, ini algoritmanya. Kemudian masukkan sisinya ya. Panjang-panjang sisinya ya. Berapa panjang sisi, kemudian kita proses. Setelah dimasukkan panjang sisi-sisinya, kita proses, yaitu prosesnya luas persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Misalnya sisinya 5 dengan 5 berarti 5 dikali 5. Maka luas persegi itu sama dengan 25. Kemudian setelah itu, tampilkan itu yang 25. Ya, tampilkan luas persegi, kemudian selesai. Ya. Itu kalau di algoritma. Nah, kalau di flowchartnya seperti ini ya. Jadi kita start atau mulai, kemudian simbol input yang ini, masukkan sisi-sisinya, misalnya 5 tadi dengan 5, kemudian proses tadi luas persegi itu diperoleh dengan sisi dikali dengan sisi. Kemudian tampilkan luas persegi atau cetak luas persegi, kemudian stop atau berhenti ya. Kira-kira begitu penggambarannya. Kalau ada yang menanya, menyela aja ya, menyela, Pak saya mau nanya.
studi kasus berikutnya. Bagaimana algoritma misalnya menghitung luas segitiga. Ya. Jadi mulai, kemudian masukkan alas dan tinggi. Ya, kita masukkan alas dan tingginya segitiga. Kemudian kita proses dengan luas segitiga itu diperoleh dari 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi begini ya, ini Anda notasinya harus benar. Jadi ini ketika salah itu hasilnya tidak ini. Jadi artinya alas dan tinggi dikalikan dulu sebelum dikalikan dengan 1/2 ya. Jadi makanya ini harus dalam kurung. Ini kadang anak-anak salah notasinya ini seperti ini. Nah, setelah diproses maka tampilkan luas segitiga. Nah, kira-kira begitu. Ini algoritmanya. Bagaimana flowchart-nya? Nah, seperti ini. Jadi mulai masukkan alas, ya, masukkan alas, masukkan tinggi, kemudian luas segitiga diperoleh dari 1/2 dikali luas, dikali alas dikali tinggi. Kemudian tampilkan luas segitiga. Nah, selesai. Nah, ini tadi kita sudah studi kasus yang pertama kita tadi membuat mie tadi yang dipresentasikan sama Alpida sama Kuku. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan, saya lihat dulu waktu ya, dan sampai ini ya. Silakan Anda tes formatif yang berupa kuis menggunakan Google Formulir yang linknya ada di grup WA Anda masing-masing. Ya, jadi silakan sekarang buka WA-nya, tap itu link yang saya bagikan, kemudian silakan Anda ujian menggunakan Google Formulir. Ya. Jadi hasilnya saya tunggu supaya kita bisa lihat sama-sama sebentar hasilnya. Jadi silakan. Silakan anak-anak. Halo? Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak, sedang dikerjakan, Pak. Sekarang dikerjakan, Pak ya. Sekarang serius. Ya, silakan. Mama. Apa ini bacanya? Pelajari selengkapnya. Oh, ini apa ini? Buat spread resep baru. Jadi Sop
Stop. Stop sharing. Waduh, kok stop sharing? Aduh, ya Allah Robi. Mana tadi? Stop sharing. Duh. Mana? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, dikirim ya. Mana ini? Nilainya jelek, Pak. Aku. Jaringan tidak stabil, Pak. Saya terlempar ini dari tunggu dulu. Saya terlempar dari Google Meet ini. Aduh. Oke, Pak Solihin. Iya, Pak Solihin. ya saya Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini karena waktu juga sudah Ya. habis, saya kira nggak masalah. Itu tadi Enggak, ya, kami ya. sudah paham lah alur cerita dari Nggih, Pak, nggih, Pak. Bapak Solihin tadi presentasikan gitu ya. Ini langsung saja kami komentari. Jadi yang pertama sudah bagus Pak untuk pengendalian kelas, untuk suaranya, untuk kejelasannya. Saya kira sudah tidak masalah. Media belajarnya sudah juga bagus, sudah menggunakan Google Form juga ya tadi. Yang terakhir ini saya kira Nggih, Pak. tidak masalah. Evaluasinya mungkin juga bisa dilihat dari situ, tidak masalah. Hanya saja sedikit saja Pak Solihin tadi di dalam flowchart tadi, alangkah lebih bagusnya itu kalau flowchartnya itu juga dijelaskan. Kalau di situ kan ada flow, ada proses, ada decision dan lain sebagainya, itu kan simbolnya lain ya Pak ya. Nah itu bisa dijelaskan lagi kepada siswa, akan lebih bagus itu. Nggih, Pak. Saya kira itu saja ya, itu saja. Oke, terima kasih. Ini Pak Rohmadi ini menyampaikan masukan secara tertulis. Jadi ini suara jelas, penggunaan bahasa baik, pembelajaran siswa aktif, oke. Kemudian ukuran huruf di PowerPoint disesuaikan agar dapat dibaca ya. Itu di flowchartnya mungkin tadi terlalu kecil gitu. Terus kemudian pengelolaan waktu perlu diperbaiki, waktu yang disediakan sesuai dengan rencana skenario pembelajaran. Ya, ini yang tadi karena ada beberapa kesalahan teknis. Running nggih, Pak. Oke, saya kira nggak masalah, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi semua Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pada saat uji komprehensif untuk yang besok itu silahkan benar-benar dipersiapkan untuk waktunya ya. Memang saya kira kalau tentang konten, tentang pengendalian kelas dan lain sebagainya, saya kira Bapak Ibu sudah ahli dalam hal itu. Hanya saja di dalam pengelolaan waktu nanti bisa lebih dipertimbangkan lagi apa saja yang perlu disampaikan secara pas gitu. Saya kira seperti itu. Bisa latihan di rumah, kira-kira ini berapa menit, atau mungkin ada bawa stopwatch sendiri ya, kira-kira ini tinggal segini itu akan lebih ya, jadi besok akan lebih pas gitu untuk waktunya, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Solihin atas presentasinya ya, sama-sama. Oke.